Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Rukun dan Syarat Mawaris, Hak-hak yang berhubungan dengan tirkah dan pengulangan ahli waris. Yang beranggotakan yang pertama Dewi Irnandi Anis dengan NIM 2119032 dan Sarah Tanendila dengan NIM 2119034 dan Rasyatul Amaliyah dengan NIM 2119040 yang akan membahas yang pertama pengertian rukun dan syarat mawaris, yang kedua hak-hak yang berhubungan dengan tirkah, yang ketiga pengulangan ahli waris. Perkenalkan, nama saya Sarah Tanendila, NIM 2119034. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memenuhi sesuatu pekerjaan maupun ibadah. Rukun tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan atau ibadah dianggap tidak sah. Rukun-rukun mewarisi menurut hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama muwaris atau pewaris. Menurut hukum Islam, waris atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan ke pengalihannya kepada para ahli waris. Yang kedua ada waris atau ahli waris. Menurut hukum Islam, waris atau ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwaris. Yang ketiga ada maurus atau harta waris. Menurut hukum Islam, maurus atau harta waris adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiatnya. Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Sesuatu dikatakan sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun syarat-syarat dalam mewaris ialah sebagai berikut. Yang pertama, meninggal dunianya pewaris. Orang yang mewariskan atau mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Meninggal dunianya pewaris ini bisa secara hakiki atau sejati. Meninggal dunia hukmi atau menurut putusan hakim, dan atau meninggal dunia secara takdir atau dugaan. Artinya apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa kehidupnya tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi hal ini disebut dengan pemberian atau hibah. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris harus dijelas pada saat pewaris meninggal dunia dan merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Materi selanjutnya yaitu hak-hak yang berhubungan dengan tirkah. Nah, menurut hukum kewarisan Islam, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri. Yang kedua, hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur atau untuk membayar hutang pewaris. Yang ketiga, hak-hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiatnya pewaris. Dan yang terakhir yaitu haknya para ahli waris. Nah, maksud yang pada poin pertama, hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri. Nah, itu semisal untuk biaya memandikan jenazah, terus membeli kain kafan, atau mengantar mayit ke tempat kuburan, nah itu bisa memakai harta dari peninggalan si mayat tersebut. Kemudian yang kedua, hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur atau untuk membayar hutang pewaris. Jadi semisal si mayat ini mempunyai hutang semasa hidupnya dan waktu meninggal dia belum sempat untuk membayarnya, kita bisa mengambil uang atau harta peninggalan pewaris tersebut untuk membayar hutang. Nah, yang ketiga yaitu hak-hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiatnya pewaris. Jadi semisal masih hidup
si mayit ini mempunyai wasiat. Misalnya saja wasiatnya yaitu untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun masjid atau menyantuni anak yatim, maka setelah meninggal harta peninggalan pewaris tersebut bisa digunakan untuk memenuhi wasiat yang pernah disampaikan. Kemudian poin yang terakhir yaitu haknya para ahli waris. Jadi setelah adanya ketiga poin tadi, itu adalah poin penting dalam pengambilan hak-hak harta peninggalan pewaris. Jadi setelah ketiga poin tersebut sudah dilaksanakan, maka baru boleh melakukan poin yang keempat, yaitu haknya para ahli waris atau kepada keturunan seperti anak dan cucu-cucunya, baru boleh memakai harta peninggalan pewaris tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewi Irlandiani, NIM 2119032. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu golongan ahli waris dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu ada beberapa golongan ahli waris. Yang pertama itu ada asab al-furud, yang kedua itu ada asabah, dan yang ketiga itu ada dawi al-arham. Yang pertama itu ada asab al-furud, yaitu golongan ahli waris yang sudah memiliki bagian tertentu yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi red atau aul. Bagian tertentu yang dimaksud yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan seperenam. Para ahli faraid membedakan asab al-furud itu menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada asab al-furud sababiyah, yang kedua itu ada asab al-furud nasabiyah. Asab al-furud sababiyah yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris seperti suami dan istri. Dan yang asab al-furud nasabiyah yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan pewaris seperti ayah, ibu, anak, dan cucu. Kemudian yang selanjutnya itu ada asabah, yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris asab al-furud, baik itu sisanya sedikit ataupun secara keseluruhan harta sisa waris. Secara umum, asabah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada asabah nasabiyah, yang kedua itu ada asabah sababiyah. Asabah nasabiyah yaitu asabah yang disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Asabah nasabiyah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu asabah binafsi, dan yang kedua itu asabah bil khair, dan yang ketiga itu ada asabah ma'al khair. Yang pertama itu asabah bi an-nafsi, yaitu menjadi asabah karena kedudukannya sendiri, yaitu seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Dan asabah bil khair yaitu menjadi asabah yang disebabkan oleh orang lain. Hal ini terjadi kepada ahli waris yang perempuan apabila hadirnya ahli waris binafsi laki-laki yang sederajat dengannya, dia menjadi asabah. Asabah bil khair itu ada 4 orang wanita mendapat bagian setengah bila tunggal, dan mendapat bagian 2/3 bila lebih dari seorang. Kemudian yang terakhir itu asabah ma'al khair, yaitu asabah karena mewarisi bersama orang lain. Contohnya, saudara perempuan seibu, sebapak, atau sebapak saja menerima bagian asabah jika bersama dengan anak perempuan. Adapun asabah sababiyah yaitu menjadi asabah karena adanya suatu sebab, yang dalam hal ini adalah karena ada perbuatan memerdekakan si mayit dari perbudakan. Dan yang terakhir itu golongan dawi al-arham, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk asab al-furud dan juga tidak termasuk golongan asabah. Adapun orang-orang yang termasuk golongan dawi al-arham adalah
cucu perempuan, pancar perempuan, dan seterusnya. Cucu laki-laki, pancar perempuan, dan seterusnya. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya ke bawah. Dan anak laki-laki saudara perempuan sekandung, dan seterusnya ke bawah. Kemudian anak laki-laki saudara perempuan sebapak, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kakek dari pihak ibu, seterusnya ke atas.